Oke, kelas 11. Ya, ini adalah materi terakhir kalian tentang lingkaran. Nah, jadi kita akan mulai dulu ya. Ini dari peta konsepnya ya. Apa yang akan kalian pelajari di sini? Nah, kalau pada materi sebelumnya kalian belajar tentang persamaan lingkaran dan unsur-unsurnya, sekarang kita akan belajar yang namanya persamaan garis singgung ya. Jadi topik utamanya saya buat di tengah dulu, persamaan garis singgung. Oke, ini adalah topik utama yang akan kalian bahas. Oke, saya tebalkan. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Oke, ada beberapa hal yang akan dibahas di sini. Yang pertama ya jelas, pasti harus mulai dulu dari definisi ya. Mengapa harus definisi? Karena definisi itu adalah, kalau di ilmu matematika, definisi itu memiliki posisi paling tinggi. Landasan bekerja itu harus dari definisi. Apa itu garis singgung? Nah, ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum membahas apa itu garis singgung, kita akan coba simulasikan ya. Nah, yang pertama itu kita harus mensimulasikan bagaimana kedudukan suatu garis terhadap lingkaran. Nah, ini saya sudah buka GeoGebra-nya. Saya akan buat dulu sketsa sebuah lingkaran. Oke, misalnya begini. Ini tampilannya seperti ini ya. Kalian sudah tahu GeoGebra. Kalian boleh install juga kalau kalian punya laptop. Nah, saya buat lingkaran saja, tidak usah terlalu besar. Oke, misalnya seperti ini. Ini adalah sebuah lingkaran. Ada pusatnya, kemudian ya ini ada jari-jarinya ya. Ini kalau dihitung jari-jarinya kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kotak jari-jarinya. Oke, saya atur ini biar pas. Nah, ini jari-jarinya 5. Nah, ini saya beri nama dulu. Misalkan pusatnya saya beri nama titik itu adalah titik P, di mana titik P itu koordinatnya adalah A, B ya, misalnya seperti itu. Karena biasanya kan sebelumnya itu kalian sudah memisalkan persamaan lingkaran itu titik pusatnya A, B, komponen X nya A, komponen Y nya B. Oke, saya beri nama seperti ini. Object properties teksnya saya pertebal saja. Oke, biar terlihat ya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat dengan jelas. Kemudian ada satu titik yang posisinya di pinggir. Ini ya, nanti kita gunakan itu saja. Nah, sebelum bahas definisi tadi, saya akan bahas sedikit tentang posisi garis terhadap lingkaran. Garis itu kan sebenarnya kalian sudah pelajari dari dulu ya, dari SMP. Nah, seandainya di lingkaran ini saya mau buat garis. Oke, ada beberapa kemungkinan yang bisa kita buat. Misalnya begini. Ini garis yang pertama. Oke. Ini saya hidden saja. Saya sembunyikan saja ini. Ya. Nah, garis ini garis yang pertama. Saya beri warna supaya dia mencolok warnanya. Saya beri warna apa ya? Saya beri warna magenta saja. Kemudian ketebalan garisnya saya tambah. Oke, garisnya 9. Mudah-mudahan kalian bisa lihat dengan jelas ya. Nah, garis ini saya beri nama misalnya ini adalah garis L ya. Ya, misalnya saja. Ya, kasih nama garis L saja. Oke. Colornya biar sama magenta juga.
Oke, ini adalah garis L ya, garis yang pertama. Kalau kita lihat garis L ini posisinya cukup jauh dari lingkaran, sehingga ini ya kalian pasti bisa lihat jelas bahwa L ini tidak menyentuh sedikit pun lingkaran yang tadi kita buat, sama sekali tidak tersentuh. Nah, ini namanya garisnya tidak memotong dan tidak menyinggung ya, karena dia posisinya cukup jauh. Ini lingkarannya saya kasih warna ini saja ya, line thicknessnya saya perbesar 9 juga. Nah, itu yang pertama seperti itu. Nah, kemudian ada kondisi kedua. Misalnya saya buat dia di sebelah sini. Oke. Nah, ini ada garis. Saya hidden dulu titik-titiknya supaya bisa dilihat ya. Nah, ini ada garis baru. Saya beri warna, ini propertiesnya 9, colornya saya beri warna hijau saja, hijau gelap. Kemudian garis ini saya beri nama juga supaya ini, kalau tadi L ini saya kasih nama garisnya K. Garis K warnanya hijau. Object properties ya, teksnya saya boldkan saja, colornya hijau. Nah, oke, jelas ya, ini warnanya hijau K dan garisnya itu sama warnanya. Kalau kalian perhatikan bahwa kedua objek ini berpotongan. Nah, kita akan cari dulu intersect. Oke. Jadi lingkaran dan garis ini berpotongan ya. Intersect object. Oke. Nah, ini bisa kalian perhatikan bahwa dia berpotongan di sini. Ini ada 2 titik potongnya. Sebentar, ini saya mau tunjukkan titik potongnya. Oke, akhirnya terlihat juga titik potongnya. Nah, ini dia memotong di 2 titik. Jadi kalau kondisinya garis K dengan lingkaran ini, nah ini yang namanya berpotongan. Kalau berpotongan itu dia 2 titik ya. Saya beri nama saja biar kalian tidak bingung. Tadi P sudah ya, berarti saya tidak sebut P lagi. Misalnya dia memotong di titik A. Ini titik potongnya yang pertama. Ini saya geser supaya terlihat. Oke, dia memotong di titik A dan juga di titik B. Oke, saya tebalkan biar terlihat jelas. Oke, nanti saya akan upload ini dengan resolusi Full HD, jadi kalian bisa lihat dengan baik. Supaya tidak ada lagi masalah seperti dulu ya. Nah, ini ya. Jadi garis K yang warna hijau itu memotong lingkaran di 2 titik. Titik A dan titik B. Nah, ini namanya memotong. Kalau memotong itu memang dia harus 2 titik. Kalau L ini dia jauh ya, tidak akan berpotongan. Sudah jelas. Nah, yang ketiga, ini yang akan jadi pokok bahasan kita. Ini adalah sebuah garis yang menyinggung. Seperti apa menyinggung? Kalau yang garis L ini sama sekali tidak menyentuh, garis K memotongnya di 2 titik, maka yang namanya garis singgung itu harus menempel di 1 titik. Jadi ini yang namanya nyinggung. Nah, ini kalau saya putar-putar begini sudah memotong, namanya tidak lagi menyinggung. Yang namanya menyinggung itu ya harus 1 titik saja yang dilewati. Tangent. Oke, saya gunakan tools ini ya. Segment with given length, intersect. Nah, ini
kita akan gambar garisnya ya melalui titik ini. Misalnya saya pakai titik ini saja. Nah, ini kan dia sudah memotong 2 titik, berarti jangan dipakai yang seperti itu. Saya akan gunakan ini saja. Oke, seperti itu. Saya hidden dulu. Ini saya sembunyikan. Nah, jadi garis ini saya beri warna tadi ungu, magenta sudah. Object properties ini line thicknessnya tetap 9. Color saya gunakan merah saja ya, berani merah ya. Nah, kemudian garis ini akan saya beri nama, misalnya KLM ya, garisnya namanya M. Kalau memberi nama garis itu harus pakai huruf kecil ya, memang aturannya seperti itu. Ini garis M yang warna merah, berarti colornya merah, teksnya saya bikin bold. Oke, garis M dia menyentuh lingkaran ini satu saja, satu titik ya, di sana saja. Saya sebut titik itu sebagai titik C. Nah, titik C itu disebut sebagai titik singgung, yaitu titik singgung sudah pasti. Kemudian di sini juga ada sebuah keistimewaan. Keistimewaannya adalah bahwa dari titik C ke pusat ini, kita kalau buatkan garis, saya buatkan saja segmen ya, dari P ke C ini. Nah, ini tadi yang belum warna apa ya, style, saya jadikan ini saja dulu. Kemudian line stylenya saya bikin putus-putus, color yang belum muncul ungu tua saja. Nah, garis PC ini ya, jadi garis PC ini adalah jari-jari ya, sudah jelas, karena ini dari pusat menuju ke pinggir. Nah, salah satu sifatnya adalah garis ini pasti harus tegak lurus. Ya, ini pasti harus tegak lurus. Ya, jadi antara garis singgung dan antara lingkaran dan garis singgung itu harus selalu tegak lurus. Jadi tidak boleh dia tidak tegak lurus. Oke, ini saya akan buatkan garis tegak lurusnya dulu. Perpendicular, ini supaya lebih meyakinkan ya. Nah, itu dia. Kita lihat, kita munculkan siku-sikunya. Oke, ternyata di situ tanda siku-sikunya muncul. Angle ini saya matikan labelnya. Ya, oke, ini lambang siku-siku ya, sudah jelas. Ini garisnya sepertinya, coba saya hidden dulu. Saya ganti dengan segmen yang lebih pendek. Ya, nanti kalian bisa coba-coba sendiri sebetulnya. Kalau kalian punya laptop, install saja aplikasi GeoGebra ini ya, kalian bisa cari ya, size-nya cukup kecil. Oke, jadi ini ya, garis M yang merupakan garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Jadi inilah yang namanya garis singgung. Garis singgung adalah garis yang menyentuh lingkaran ya. Singgung itu menyentuh. Jadi dia menyentuh dan otomatis titik potongnya hanya satu ini ya, satu ini saja, tidak ada titik potong yang lain. Kalau titik potongnya 2 ya berarti sudah bukan menyinggung lagi, itu namanya garis yang memotong lingkaran. Oke, supaya ini jelas, ini saya print screen, saya masukkan ke sini. Ini nanti file wordnya akan saya share ya, saya share karena nanti supaya kalian bisa pelajari juga, siapa tahu ada yang perlu file tulisnya ya. Oke, ini bisa dibaca nanti ya, saya crop supaya lebih kecil. Oke, ini misalnya seperti ini ya, mudah-mudahan ini masih terbaca. Ya, ini namanya garis singgung. Oke, saya perbesar seperti ini saja ya.
Oke, print screen. Jadi selalu mulai dari definisi ya. Kita kali ini akan membahas ini garis singgung. Jadi kita tidak akan membahas garis yang memotong dua titik atau garis yang tidak menyinggung dan tidak memotong, itu garis yang jauh di atas sana itu. Oke. Ya. Ya, ini adalah definisinya ya. Jadi garis singgung lingkaran adalah garis yang tegak lurus dengan jari-jari, itu sifat-sifatnya. Jadi garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik ya. Sebenarnya waktu SMP kalian sudah belajar, tapi waktu SMP yang dihitung ya panjangnya biasanya. Di satu titik ya. Tapi nanti jangan sebut titik potong ya, sebutnya titik singgung. Singgung ya. Di situ salah satu garis singgungnya adalah M. Yang jelas garis singgung itu tidak hanya ada satu ya, ada banyak sekali yang bisa dibuat. Tetapi di sini saya ambil perwakilannya ya, satu saja cukup. Oke, ini adalah definisi garis singgung. Nah, silakan diperhatikan baik-baik karena nanti ini yang akan kita pelajari setelah ini ya. Untuk garis singgung ini ya sepertinya agak susah ya kalau kalian buat sketsa. Jadi ya menurut saya untuk garis singgung ini tidak masalah kalau kalian tidak membuat sketsanya ya. Ini saya tambahkan lagi sifat garis singgung. Sifat garis singgung lingkaran itu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Oke. Ya, ini adalah definisinya. Oke, saya harap ini bisa terlihat dengan jelas. Ini ilustrasinya. Ya, nanti kalian bisa save ini. Ya. Sekian untuk definisi garis singgung lingkaran.